Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah klik video ini dan selamat datang kembali di channel aku. Oke, untuk video malam ini aku akan ngebahas tentang salah satu kasus yang sampai detik ini aku ngerekam videonya tidak ditemukan ataupun tidak terpecahkan apa penyebabnya, siapa yang melakukannya, dan apa yang sebenarnya terjadi dengan anggota keluarga ini. Karena kisah yang akan aku ceritakan kali ini adalah satu keluarga yang jumlah anggotanya itu banyak, ada belasan, mengalami musibah kebakaran, tapi anehnya 5 anggota keluarga mereka menghilang secara misterius dalam kebakaran itu. Buat kalian yang mau tahu nih kisah lengkapnya, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Sebelum kita masuk nih ke kasusnya atau kisah kronologi kejadian tentang keluarga ini, aku akan menceritakan sedikit latar belakang tentang keluarga yang akan kita bahas kali ini. Jadi keluarga yang akan aku bahas hari ini adalah keluarga Soder. Buat kalian yang mungkin udah pernah ngedengar ceritanya atau udah denger tapi pengen denger lagi di channel aku, ataupun belum denger sama sekali tapi pengen denger dari sini, dengerin sampai habis dan kalian harus ikutan mikir nih sama kayak aku. Kira-kira menurut pendapat kalian apa sih sebenarnya yang terjadi dengan keluarga ini? Jadi langsung aja kita masuk ke latar belakang keluarga Soder. Keluarga Soder ini terdiri dari 12 anggota keluarga. Iya, 12. Kalian nggak salah dengar, memang sebanyak itu anggota keluarga Soder ini. Keluarga Soder itu terdiri dari ayah, ibu, dan 10 anak mereka. Ayahnya bernama George Soder dan ibunya bernama Jenny Soder. Sementara 10 anaknya, aku akan menyebutkan dari yang tertua sampai yang termuda ya, dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Anaknya ada yang bernama John, berusia 22 tahun, Joe 21 tahun, Marian 19 tahun, George Junior 16 tahun, Maurice 14 tahun, Martha 12 tahun, Louis 10 tahun, Jenny 8 tahun, Betty 5 tahun, dan yang paling kecil Sylvia baru berusia 2 tahun. Nah, ayah dari keluarga Soder ini, George Soder ini merupakan imigran dari Italia. Nah, ketika dia nih lagi berada di sebuah kota, dia bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Jenny Soder yang kebetulan juga seorang Italian. Nah, mereka ketemu, jatuh cinta, dan akhirnya memutuskan untuk menikah. Ketika mereka sudah menikah, mereka memutuskan untuk pindah ke daerah Fayetteville, Virginia Barat, Amerika Serikat. Dimana ternyata di daerah ini banyak sekali komunitas-komunitas orang Italia yang saling saling bantu-membantu, damai juga, erat lah persatuan komunitas ini. Jadi kayak seru gitu loh, di suatu kota asing kita nemu satu komunitas yang isinya adalah orang-orang negara kita, makanya mereka pun nambah betah untuk tinggal di kota ini. Tapi ketenangan, ketentraman, dan kenyamanan mereka tinggal di kota itu dengan komunitas-komunitas Italia mereka terganggu dengan adanya atau terjadinya Perang Dunia Kedua pada saat itu, dan perpecahannya itu terjadi karena kekuasaan Perdana Menteri Italia pada saat itu yang bernama Benito Mussolini. Benito Mussolini ya, yang menyebabkan perpecahan. Dan saat itu George ini mengkritik tegas ataupun mengkritik pedas tentang apa yang dilakukan Mussolini pada saat itu yang menyebabkan perpecahan komunitas Italia mereka. Terus George ini ternyata mempunyai bisnis batubara yang lumayan pesat nih perkembangannya. Dalam menjalankan bisnisnya, dia ikut dibantu 2 putranya yang bernama John dan George Junior. Nah, aku lupa bilang nih, kalau pada saat Perang Dunia Kedua ini terjadi, putra kedua dari keluarga Soder ini yang bernama Joe tadi itu ikut menjadi relawan Perang Dunia Kedua membela Italia pada saat itu. Jadi yang di rumah hanya George, Jenny, dan ke-9 anak lainnya karena si Joe pergi untuk menjadi relawan Perang Dunia Kedua. Sementara anak-anak yang lainnya membantu George di batubara, dan anak perempuan pertama mereka yang bernama Marian itu bekerja di salah satu supermarket yang ada di kota sana. Nah, sekarang aku akan masuk sedikit demi sedikit ke kronologi kejadian ataupun musibah yang menimpa keluarga Soder yang menyebabkan 5 anggota dari keluarga mereka menghilang secara misterius. Waktu itu tepatnya pada tanggal 24 Desember 1945, tepat sehari
hari sebelum Natal atau malam Natal, Marion, kakak perempuan tertua mereka, baru saja pulang kerja dari supermarket yang ada di kota. Nah, ketika dia pulang kerja, dia membawakan hadiah-hadiah Natal untuk adik-adik perempuannya yang lain, untuk Martha, Jenny, dan Betty. Karena Martha, Jenny, dan Betty ini seneng nih dapat hadiah baru, hadiah Natal ya kan dari kakaknya, Martha, Jenny, dan Betty ini pun memutuskan untuk meminta izin lah kepada sang ibu. Bu, dapat hadiah baru nih dari Kak Marion, boleh ya Bu kita bertiga main begadang dulu, untuk ya namanya anak kecil dapat mainan baru ya kan. Dan akhirnya sang ibu pun mengizinkan mereka untuk begadang pada malam itu karena besok mau Natal juga gitu kan. Nah, terus pada malam itu, lebih tepatnya pukul 10 malam, sang ibu menyuruh Louis dan Maurice untuk membantu sang ibu memasukkan ayam dan sapi mereka ke dalam kandang serta memberi makan. Jadi keluarga saudari ini punya ternak ayam sama sapi. Malam itu Louis dan Maurice lah yang bertugas untuk memberi makan dan memasukkan ternak-ternaknya ke dalam kandang. Sementara George sang ayah, George Junior, dan John sudah tertidur lelap karena capek banget hari itu kerja di tambang batu bara sang ayah ya kan. Nah, terus nih setelah memastikan Louis dan Maurice melakukan pekerjaan dengan benar, akhirnya ibu dari keluarga saudari ini pun mengecek seluruh pintu rumah, mengecek lampu-lampu, memastikan tidak ada yang masih hidup atau tidak ada pintu yang tidak terkunci pada malam itu, dan membawa Sylvia, anak yang paling kecil, untuk ke atas tidur bersama George dan Jenny juga. Terus ketika Jenny dan George dan Sylvia sedang tertidur lelap pukul 12.30 malam hari atau setengah 1 malam, tiba-tiba telepon dari ruang kerja George berbunyi karena mengganggu suaranya, dan Jenny juga penasaran nih, siapa sih yang nelpon tengah malam seperti ini ya kan. Akhirnya Jenny pun memutuskan untuk turun ke kantor George dan mengangkat telepon pada malam itu. Ketika telepon diangkat, yang menelpon ternyata adalah seorang wanita, tapi wanita ini mencari nama yang tidak dikenali oleh Jenny sang ibu dari keluarga saudari ini. Contohnya kayak gini, wanita itu nelpon misalnya, halo, permisi, saya mau nyari orang namanya Brian ya. Padahal di keluarga itu tidak ada yang namanya Brian. Jadi dijawab dong sama ibu ini, oh maaf, di keluarga kita tidak ada yang namanya Brian gitu kan. Tapi ketika mendengar jawaban sang ibu dari keluarga saudara ini, perempuan yang menelpon tadi hanya tertawa, dan tertawanya tuh bukan tertawa yang bahagia, bukan tertawa yang dia, tertawanya tuh aneh, awkward, dan seakan-akan memang dia tuh memang mau ngerjain ibu Jenny aja gitu loh. Dan karena sadar dia tuh hanya dikerjain malam itu, Jenny pun langsung menutup teleponnya dan langsung kembali lagi ke kamar atas untuk tidur. Tapi gak lama setelah itu, lebih tepatnya pukul 1 malam, Jenny pun terbangun kembali karena mendengar bunyi dentuman yang sangat keras yang mengarah ataupun berasal dari atap rumah mereka. Kebangunlah kan si Jenny ini kan gara-gara mendengar bunyi dentuman itu. Dan ketika Jenny lihat kanan kiri, lihat keadaan sekitar, oh gak ada apa-apa kok, baik-baik aja kok. Akhirnya Jenny pun memutuskan untuk tidur kembali malam itu, walaupun ada bunyi dentuman keras di atap mereka kan. Tapi ya udahlah, dia ngantuk banget, udah diganggu orang telepon, terus diganggu bunyi dentuman keras di atap. Bodo amat, yang penting kanan kiri depan belakang aman, ya udah bobok lagi aja gitu kan. Nah udah nih, gak lama setelah Jenny tertidur lelap, ternyata Jenny terbangun lagi karena bunyi dentuman yang keras terdengar lagi kali itu. Dan kali itu bunyinya itu tidak hanya sekedar bunyi, karena ketika Jenny membuka matanya, dia melihat asap yang sudah mengepul di kamarnya dan George. Ketika itu si Jenny ini mulai sadar nih, wah ini mah kebakaran nih, rumah kita kebakaran gitu kan. Jenny pun langsung mencari sumber kebakarannya, berharap dapat memadamkannya dengan cepat dan mematikan pusat kebakarannya, menghilangkan asap-asap yang ada di situ kan. Jadi kan kalau udah ketemu pusat kebakarannya kan tinggal dipadamin aja gitu loh, selesai, jangan sampai menjalar ke ruangan-ruangan lain. Dan ketika Jenny menemukan asal muasal kebakaran itu, ternyata pusat kebakaran malam itu terjadi di kantor George, tempat Jenny tadi mengangkat telepon dari perempuan asing itu. Tapi Jenny sadar betul bahwa api sudah api itu udah menjalar kemana-mana gitu loh, dan dia nggak sanggup nih kalau harus matiin sendirian. Akhirnya pun dia memutuskan untuk menggendong Sylvia, membangunkan George suaminya, dan membangunkan anak-anaknya yang kebetulan tidur di bawah waktu itu.
Udah kan, udah kebangun semua anak-anaknya, udah berhasil mereka keluar dari sana. Tapi yang berhasil keluar dari rumah itu hanya George, Jenny, dan 4 orang anak mereka. Sementara 5 lainnya masih terkurung di lantai atas. Karena 4 orang yang lainnya udah keluar nih, dan mereka sadar kalau saudara-saudara mereka itu masih di dalam, akhirnya kedua putra tertua yang selamat yang udah keluar itu membantu sang ayah George Soder untuk naik ke atas nih. Rencananya mereka tuh mau naik ke atas untuk membantu menyelamatkan ataupun mengevakuasi adik-adiknya yang sedang tertidur di atas, ya kan. Oh tunggu, aku lupa bilang nih yang selamat siapa aja. Jadi yang berhasil diselamatkan oleh George dan Jenny pada saat kebakaran terjadi itu hanya 4 orang anak dari keluarga Soder, yaitu John, Marion, George Junior, dan Sylvia. Nah, John dan George Junior ini memutuskan untuk membantu sang ayah George untuk naik ke lantai 2 dan menyelamatkan 5 orang adik mereka. Tapi ketika mereka ingin naik ke atas, ya kan, untuk menyelamatkan adik-adiknya, tangga di rumah mereka sudah dilalap si jago merah. Jadi sudah tidak ada lagi jalan untuk menuju ke lantai atas pada saat itu. Karena melihat itu, ya kan, ayahnya ini langsung panik nih, langsung minta tolong ke tetangga-tetangga untuk menelpon pemadam kebakaran. Siapapun tolong telepon pemadam kebakaran untuk segera datang ke rumah kami dan memadamkan api yang berkobar di rumah kami, gitu kan. Udah nih, seluruh orang ikut membantu menelpon pemadam kebakaran pada malam itu, tapi anehnya tidak satupun telepon dari mereka diangkat oleh petugas pemadam kebakaran. Udah dong, ya kan. Nah udah kayak gitu, ayahnya makin panik lagi. Akhirnya dia memutuskan untuk mengambil mobil atau truk dia yang ada di garasi untuk mendatangi petugas pemadam kebakaran sendiri. Jadi petugas pemadam kebakaran ini mau dijemput sama bapaknya keluarga Soder ini, sama ayahnya ini kan. Tapi anehnya lagi, seluruh mobil, truk, dan kendaraan yang dimiliki oleh George tidak dapat digunakan, alias mesinnya rusak. Udah kan, karena udah nggak tahu lagi nih, ditelepon petugas pemadam kebakaran nggak ngangkat, mereka mau ngejemput juga petugas pemadam kebakaran, mobil dan truk mereka tiba-tiba semuanya rusak gitu kan. Akhirnya ayahnya keluarga Soder ini, si George, berinisiatif untuk naik ke lantai atas lewat jendela samping rumah mereka. Namanya seorang ayah ya, pasti jiwa untuk menyelamatkan anak-anaknya itu kan kuat banget gitu loh, akan menghalalkan segala cara asalkan anak-anaknya dia tuh selamat gitu kan. Dan berhasil, cara dia berhasil nih, berhasil lah naik ke atas ke lantai 2. Tapi kalian mikir gak sih, kenapa nih petugas pemadam kebakaran gak bisa ditelepon sama sekali? Karena kebetulan malam itu malam Natal, dan yang berjaga di pemadam kebakaran itu hanya 2 petugas saja. Sementara sebagian dari mereka dikirim untuk menjadi relawan Perang Dunia Kedua, dan sebagiannya lagi itu pulang untuk merayakan Natal bersama keluarga mereka. Kita balik lagi nih ke sang ayah si George yang sudah berhasil naik ke lantai 2. Udah sangat seneng dong sang ayahnya, udah berhasil. Dia udah berharap nih bisa menyelamatkan langsung kelima anaknya secepat mungkin yang dia bisa, ya kan. Tapi ketika udah sampai di lantai 2, dilihatlah, dibukainlah semua ruangan kamar-kamar yang ada di lantai 2, dicarilah kelima orang anaknya itu. George tidak menemukan satupun dari kelima orang anaknya. 5 anaknya si keluarga Soder ini menghilang dari rumah saat kebakaran terjadi begitu saja. Dan George pun bingung nih, kemanalah anak-anak mereka ini kan, kok nggak ada satupun di lantai atas itu, padahal mereka tidurnya di atas semua. Kok ini nggak ada sama sekali, batang hidungnya tuh nggak kelihatan sama sekali gitu loh. Akhirnya George pun memutuskan untuk turun tanpa membawa anak-anaknya, jadi tangan kosong. Nah, ngelihat suaminya turun dengan tangan kosong kan, si Jenny ini panik kan, loh kemana anak kita gitu loh, kemana yang lain-lainnya tuh, kemana, kamu ke atas kan buat nyelamatin mereka, terus kemana mereka gitu loh. George hanya diam, George nggak bisa jawab apapun. George bingung mau ngasih tahu apa ke istri dan ke-4 anak lainnya bahwa adik-adik mereka hilang. Dan karena mereka waktu itu sudah terpuruk banget, sudah frustasi, sedih ngelihat keadaan rumah yang udah 60% lebih terbakar, dilalap habis sama si jago merah, mereka pun berenam sudah bernegatif thinking gitu loh. Mereka langsung mikir kayak, udahlah,
kelima adik-adik kita tuh nggak akan selamat, kelima anggota keluarga kita itu sudah meninggal di lalap si jago merah. Mereka mungkin sudah habis terbakar di atas sana gitu loh, menurut negatif pikirannya mereka gitu kan, karena mereka udah nggak tahu lagi terus kemana gitu loh. Kalau memang nggak kebakar terus mereka kemana gitu kan. Dan setelah berpuluh-puluh menit kemudian, api pun berhasil dipadamkan 45 menit setelah kebakaran terjadi. Dan pemadam kebakaran pun baru datang besoknya pukul 10 pagi pada hari Natal, lebih tepatnya tanggal 25 Desember 1945. Dan ngedengar cerita keluarga saudara yang kehilangan 5 orang anaknya ketika kebakaran terjadi, para petugas kebakaran pun membantu keluarga saudara untuk mencari anak-anak mereka, mengevakuasi segala TKP, memeriksa satu-satu ruangan untuk menemukan di manakah anak-anak keluarga saudara yang katanya menghilang itu. Dicari terus sama para petugas pemadam kebakaran, tapi hasilnya tetap nihil. Tidak satu pun dari mereka yang dapat ditemukan, bahkan jika jeleknya mereka memang meninggal dunia terbakar ketika kebakaran itu terjadi. Harusnya ada sisa-sisa dari tubuh mereka yang menjadi bukti kalau mereka memang menjadi korban kebakaran rumah itu, ya kan? Kayak tulang, gigi, ya anggota tubuh manusia yang memang tidak mudah terbakar gitu loh. Dan kebakaran itu pun hanya berlangsung 45 menit. Pasti ada sisa-sisa tubuh mereka dong yang harusnya tersisa dan menjadi barang bukti kalau mereka memang meninggal pada saat kebakaran itu terjadi. Dan karena ini semua, akhirnya kelima anak dari keluarga saudara ini yang bernama Maurice, Martha, Louis, Jenny, dan Betty dinyatakan hilang secara misterius pada kebakaran malam itu. Nah, aku akan cerita nih beberapa teori yang dipercaya pada kasus ini, dan sebenarnya masih panjang banget videonya, cuman aku akan buat menjadi 2 part supaya kalian bisa lebih detail ngedengernya dan gak ngerasa jenuh juga, kepanjangan juga. Jadi aku akan ceritain beberapa teorinya di video ini, dan selanjutnya akan aku ceritakan di part 2. Kalian harus benar-benar mendengarkan dan benar-benar memperhatikan setiap detail yang akan aku ceritakan. Oke, kita masuk ke teorinya. Untuk teori yang pertama, kita punya konsleting listrik. Teori ini sangat dipercaya kuat oleh polisi dan pemadam kebakaran pada saat itu. Mereka percaya bahwa kebakaran yang dipercaya menewaskan 5 anggota keluarga saudara ini disebabkan oleh konsleting listrik. Nah, terus teori yang kedua sekaligus teori yang terakhir yang sangat terkenal pada kasus ini adalah dipercaya sekali sama keluarga saudara bahwa memang teori inilah yang menyebabkan kebakaran di rumah kami dan menghilangkan kelima anak kami. Mereka percaya bahwa kebakaran ini disebabkan oleh mafia Itali yang diperintahkan oleh Mussolini untuk membalas dendam atas kritikan pedas yang pernah dilontarkan George terhadapnya. Jadi ini semacam permainan licik gitu loh dari Mussolini. Dia membalaskan dendam dan sakit hatinya terhadap George dengan cara menculik anak-anak George yang 5 orang tadi dan membakar habis rumahnya. Menurut kalian dari 2 teori ini, teori mana nih yang paling kalian percaya? Apa kalian percaya kalau kebakarannya karena konsleting listrik, atau memang ada permainan licik dari mafia suruhan Mussolini untuk membalaskan sakit hati dia terhadap kritikan yang dilontarkan George? Komen di bawah ya. Oke, segitu dulu video yang part pertamanya. Aku akan menceritakan tentang fakta-fakta dan yang lain-lainnya di part kedua. Semoga kalian mau nunggu, dan kira-kira nih dari yang aku ceritain di part pertama ini, kalian udah bisa nebak belum siapa sih pelakunya, dan kira-kira siapa sih yang menyebabkan kebakaran yang terjadi di rumah keluarga saudara, dan kemanakah 5 orang anak itu? Komen di bawah ya. Kita lanjut part 2. Dadah, assalamualaikum.